Assalamualaikum. Ready, stand up. 1, 2, 3. Before we study, let's pray to God. Pray, start. Pray, finish. Greeting. Good morning, Mom. Listen your name ya. I will call your name one by one ya. Ibu akan absen namamu satu persatu. Kalau Ibu sudah sebutkan, sebut yes ma'am and show your hand. Angkat tanganmu. Bisa dipahami? Bisa. Afifatu Zahra. Yes, Mom. Ismi Raudatul Jannah. Yes, Mom. Nadesta. Yes, ma'am. Ahmad Faris. Yes, ma'am. Muhammad Yusuf Hidayatullah. Yes, ma'am. Nurhaliza. Yes, Mom. Wasahara. Yes, Mom. Zulfa Aulia. Yes, Mom. Wode Hasifa. Yes, Mom. Farhan Iqdatul Majid. Yes, ma'am. Maisun Sarah. Yes, Mom. Rika Rahma. Yes, Mom. Ahmad Andika. Yes, ma'am. Ahmad Akbar. Yes, ma'am. Silsa Pratiwi. Yes, Mom. Oke, thank you ya sudah hadir di pertemuan ini. Alhamdulillah semua hadir. Well, how are you today? I'm fine. So, oh yeah, and I am fine. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala always given us a blessing, healthy and peace. Jadi kita selalu bersyukur ya bahwa kita senantiasa diberi kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Because healthy is so expensive, ya, karena kesehatan itu sangat mahal, ya. Jadi ketika kita masih sehat, kita senantiasa bersyukur bahwa apa yang ada dan hari ini kita lakukan, hari ini yang kita dapatkan, yang kita nikmati, kita harus syukuri. Sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, ya. Kira-kira last meeting, kamu masih ingat tidak pembelajaran kita? Minggu lalu itu pertemuan yang sebelumnya itu apa pembelajaran kita? Hi Mom, Yes, please. what is a label? Oh, tentang label. Siapa namanya? Afifatu. Can you explain what is a label? From the label, we can find information of the product, such as name of product, ingredients, sebagai instruction, manufacturer, date of marking, and the author. Oke, thank you. Tadi temanmu sudah mengatakan bahwa label itu memberikan kita informasi, baik berupa apa tadi? Name of product, nama produk, apalagi usage instruction, cara penggunaan. Ada namanya dating marking, date markingnya, atau kalau biasa kita sebut dengan istilah expired. Ada lagi yang tahu apa? What kind of label? Apa saja jenis-jenis label? Oke, Rika please. Label of food, drink, and medication. Food, drink, and medicine. So, tadi food, drink, medicine. So, can you give me example? Bisa berikan Ibu contohnya? Misalnya level of food, siapa? Siapa yang tahu? Atau bisa kamu jawab sama-sama mungkin? Level of food apa saja? Yang kamu makan di kantin? Yes, pilus. Ya, pilus, apa lagi selain pilus? Hah? Sorry? Sukro. Ya, sukro, apa lagi selain itu? Malkis, apa lagi? Itu tadi food. Kalau drinknya lagi? Pop ice, apa lagi? Ya, just juice mangga. Jadi kalau label bisa kita sebutkan nama produk, biarpun dia berbahasa Indonesia, ya, karena itu adalah identitas the label. Jadi tidak bisa kita misalnya tadi kayak just juice, kita mau bahasa Inggris kan itu tidak boleh ya, karena dia sudah memang nama
bawaan dari labelnya tadi. Sampai situ ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Bisa kita next? Oke. Well, for this meeting, we will learn about procedure text. Ya. Sekarang ibu tanya, apa yang ada di mindset kamu tentang prosedur teks? Apa itu prosedur teks? Apapun yang kamu makan di hadapan itu sebenarnya melalui prosedur atau bahasa Indonesia tahap? Ya, tahapan. Nah, oke, sebelum kita Ibu jelaskan lebih more detail about prosedur teks, Ibu akan tunjukkan tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini. Ya, Ibu ini masih ada kaitannya enggak dengan label kemarin? Nah, masih ya, kalau kita label kemarin kan sudah diproduksi, ya, sudah bentukan dalam bentuk saset ya, misalnya kayak virus. Tapi kan ada prosedur-prosedurnya supaya dia jadi semacam produk yang namanya virus, ya. Jadi sini kita tahapannya yang kita pelajari di sini ya. Oke, pertama tujuannya adalah peserta didik dapat menyusun prosedur teks dengan benar. Jadi after we learn about this material, kamu harus dapat ya, kamu harus, ini kewajiban kita selama 80 menit ke depan untuk bisa menyusun prosedur teks dengan benar ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah prosedur teks dengan urutan yang benar ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami ciri-ciri prosedur teks dan fungsinya. Next, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengimplementasikan kata kerja imperatif atau perintah dalam prosedur teks. Bisa dibaca tidak begitu? Bisa? Kalau dia ibu ragu jadi ya itulah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pernah lihat? Have you ever seen this picture? Pernah lihat? Have you ever seen this picture? Pernah lihat nggak gambar-gambar yang begitu? Mungkin di media sosial, ya, Facebook. Oh, dia punya Facebook si Rika. Rika, kamu pernah nggak lihat yang begini? Atau di video-video yang ada di media sosial? Ya. Yang pertama adalah apa itu? How to make how to make a cup of coffee. Artinya bagaimana cara membuat kopi. Jadi kopi yang kamu sajikan untuk dirimu, orang tuamu di rumah itu ada tahapnya. Ya. Kemudian ini adalah yang kedua adalah apa itu? Ya, special fried rice. Ya, katanya nasi goreng spesial. Kita bahas makanan apa ya? Oke, yang terakhir itu contohnya how to make a cup of coffee tapi versi yang lain. Sama ya, tapi bentukan yang lain. Oke, itu bentuk resepnya. Ada juga yang langsung prakteknya. Ya. Sekarang ibu tampilkan yang video langsung praktek. Ya, siapa tahu setelah ini kamu bisa jadi chef. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Patricia Sedran Suparti. You can call me Clara. I'm a student at Main Delapan Purwajo.
customers are Kita dengarkan saja videonya ya. Kembali ke sini saja tadi ya. Nah, jadi tadi kalau misalnya videonya tidak terganggu, bisa kita lihat caranya seperti chef. Bisa kok ya, kamu hayalkan bagaimana chef itu meracik sajiannya. Seperti itu videonya tadi. Oke, kita bisa dari sini kamu bisa apa ya? Sudah bisa menghayal mungkin bagaimana caranya sesuatu itu tersaji di depan kita. Ya. Oke, sekarang untuk penjelasan lebih lanjut, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini tadi, ya. What is procedure text? Nah, kita masuk ke pembelajaran intinya kita, pembelajaran tentang materi hari ini, ya. Tentang apa tadi? Procedure text. Ya. Procedure text is the text that contain the step or instruction that must be followed to achieve a certain goal. Katanya, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau instruksi yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya ini apa? Nah, tadi kan judulnya kita prosedur tes berdasarkan resep, ya, resep. Berdasarkan resep. Jadi tujuannya tertentu itu berarti yang tersaji di depanmu, ya, seperti tadi contohnya, how to make a cup of coffee. Apalagi tadi special fried rice, ya. Sudah bisa ada bayangan untuk prosedur teksnya? Ya, ibu tanya lagi. Menurut bahasamu sendiri, apa menurutmu prosedur teks itu? Tanpa kamu lihat di sini. Show your hand. Saya tahu. Prosedur teks itu yang menurut bahasamu yang sekarang pemahaman itu kamu serap. Apa? Tahap-tahap instruksi tersajinya sesuatu, ya. Oke, bisa kita lanjut? Ya, bisa. Nah, jadi bukan hanya orang yang punya karakteristik atau ciri-ciri, teks prosedur pun punya ciri-ciri. Bukan hanya si Andika yang sudah mulai lelah ciri-cirinya sekarang, tetapi prosedur teks pun bisa ada ciri-cirinya. Pertama, tujuan yang jelas. Ada tujuan yang jelas. Kemudian, tujuan yang jelas dalam kategori ini misalnya tadi ada bahasa how to make. Ya, how to make. How to make apa misalnya? Itu menunjukkan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, bahan atau alat yang diperlukan. Kamu pernah lihat ada ingredients tadi di gambar yang sebelumnya tadi ada ingredients atau ada
kalau di bahan-bahan material ya. Oke. Kemudian next, langkah-langkah yang terurut. Di contoh gambar tadi ada steps. Ya, steps langkah-langkah. Kemudian ada kata kerja imperatif. Ya, biasanya saya potong, tuangkan, ya, itu namanya kata-kata imperatif dalam prosedur tes. Selanjutnya, ya, ini adalah strukturnya. Nah, struktur prosedur teks, ya. Pertama ada namanya goal atau tujuan. Tadi Ibu sudah tahu. Bagian how to make itu namanya goal atau tujuan, ya. Kemudian material atau ingredients, bahan dan alat. Nah, inilah goal yang dimaksud ini. How to make, ya, ininya how to make. Yang di bagian ini how to make, ini adalah goalnya. Kemudian materialnya, ini kan how to make a cup of coffee. Berarti material atau bahan yang diperlukan adalah kopi. Tapi bahasa Indonesia apa? Kopi. Kopi. And then sugar? Gula. Hot water? Air. Air apa? Air panas. A cup? Kopi. Cat? Cangkir. Terakhir adalah a spoon. Spoon apa? Spoon in Indonesia. Sendok. Kemudian ada namanya step, ya, step. Pertama katanya put 1 spoon of coffee. Jadi taruh satu apa? Satu sendok kopi. Kemudian dimasukkan ke mana? Into a cup. Dimasukkan ke dalam air. Kemudian add 2 spoon of sugar. Tambahkan Gula. bukan garam toh? Nah. Kemudian yang ketiga, pour some hot water into the cup. Artinya ya. Finally, stir well and hot. Hot coffee is ready to drink. Kata yang terakhir, stir, aduk dengan benar ya. Jangan diaduk sampai meluap. Dan hot coffee, kopi panas siap untuk diminum. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh, kalau struktur seperti ini, oh ya ini namanya prosedur teks. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Kita slide selanjutnya. Contohnya lagi kayak tadi, ya? Itu salah satu contoh. Ada lagi contoh yang ingin kamu sampaikan mungkin? Yang misalnya setiap sehari-hari pun, misalnya pembuatan apa? Jus mangga. Jus mangga terus dia lihat tadi. Kita mangga ya sekarang ini. Oke, misalnya how to make apa lagi? Indomie. Ya, noodles ya. How to make a noodles. Jangan hanya tahu makan ya, tahu juga hubungannya dengan label tadi apa? Biasanya ada di belakangnya label yang namanya user instruction ya. Jadi ini masih ada kaitannya dengan ya label. Oke. Next. Ini lagi. How to make a sandwich. Pernah makan sandwich? Hah? Pernah? Dalam hayalan. Udah mimpi katanya sekali. Si Nur Haliza. Oke, next ya. Itu sudah ada baunya, ada materialnya, ada stepnya ya. Nah. Jadi penjelasan itu supaya ada yang sedikit saja terbesit di mindsetmu, di pikiranmu, ada ya. Oke? So, can you slow your volume? Size breathing dulu, Bang. Oke? Oke, sedap. Sebelumnya, kalau ibu bilang tepuk satu berarti tepuk satu. Kalau tidak ada kata if, no, don't, I don't say tepuk berarti jangan
jangan guna pergerakan ya. Bisa? Bisa. Semangat sedikit. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 3. Kita ulang ya. Oke, fokus. Tepuk 1, tepuk 3, 2, 1. Tepuk 2, 1. Ulang ya, kita ulang. Jadi ibu tidak say tepuk, jadi harusnya jangan ditepuk. Oke, once again, satu kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke, ada dong kan? Oke, kembali ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ya, untuk di activity-nya kita. Di part yang ini, in this part, we make a group discussion. Kita akan membuat grup diskusi. Ya, ibu bagikan. Jadi ibu bacakan. Setelah itu kamu merubah rolling ke posisi seperti grup yang ibu sebutkan. Bisa dipahami? Bisa. Afifatul Zahra untuk grup first group. Afifatul Zahra, Zulfa Aulia Ismi Raudatul Jannah, Nurhaliza Silsa Pratiwi, Rika Rahma untuk grup second group, Maisun Masahara Ahmad Andika Ahmad Akbar. And then the last group, Farhan Iqdatul Majid, Muhammad Yusuf, Ahmad Farid, Ode Hasifa dan Nadeska. So move now. Okay. Ya. Nah. Sudah sesuai tempatnya, sesuai grupnya? Ya. Group. First group. How many people there? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And this your task. Ya, itu adalah tugasmu untuk dikelompok. Ya. Setelah ibu bagian semua, baru ibu jelaskan ya. Five people here. And last group, this is your paper and your masing-masing ya. Jadi caranya kamu menulis ya berdasarkan instruksi yang ada hubungannya dengan prosedur teks. For example, first group ya, kamu disuruh berdasarkan di sini create a procedure text that explain in detail how to make fried rice from start to finish. Jadi kamu disuruh untuk buat prosedur teks yang menjelaskan secara detail how to make fried rice. Jadi bagaimana cara membuat nasi goreng. Jadi kalian diskusikan bagaimana cara membuat nasi goreng sesuai dengan prosedur teks. Tadi ada goal-nya atau tujuannya, ada ingredients atau material, and then ada steps. Oke? Oke, sudah mengerti ya? Oke. So, untuk ini
Sudah bisa dipahami? Oke, di sini kamu disuruh complete and rearrange prosedur tes. Jadi ceritanya ini prosedur tes ini tidak beraturan. Kamu disuruh, bahkan bukan hanya sekedar tidak beraturan, tapi tidak komplit, ya. Jadi kita semua complete. Ini dulu lengkap. Jadi kamu disuruh susun, ya, susun step-stepnya apa saja. Dan kalau misalnya ada yang ini belum akan jadi jus orange-nya karena masih kekurangan bahan ini mungkin akan kekurangan langkah ini mungkin itu yang kamu diskusikan. Oke, saya oke. Next. Oke, Farhan Group. Bagaimana Farhan Group? Nah, Farhan di sini berdasarkan worksheet kamu disuruh rearrange step and underline imperative verb. Imperatif tadi apa? Kata apa? Perintah. Nah, di sini kan tidak sesuai. Mungkin materialnya oke, fine, tapi untuk stepnya tidak sesuai, tidak berurutan. So, you have to rearrange. Kamu harus atur, kemudian garis bawahi, itu underlining, ya, garis bawahi yang mana. Atau bisa tulis kembali di kertasmu yang ibu kasih ini apa mana yang imperatif. Tadi sudah ibu contoh ada kapur yang tuangkan, potong, itu namanya imperatif. Bisa dipahami? Bisa? Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang belum dipahami silahkan bertanya ya. Yes, ma'am. If you don't understand you can make question. Oke. Oke, waktunya 15 menit. I give you 15 minutes to finish. Ya. Yes, ma'am. Oke, silahkan dikerjakan. Andika Akbar nih. Andika dan Akbar. Jadi sebentar akan ada perwakilan. There are two delegate from every group, ya, ada 2 delegasi atau perwakilan dari 2 grup, dari satu setiap grup ada 2 perwakilan, ya. Jadi sekarang bapak mana yang kalau saya presentasikan begini bagaimana ya, kamu duluan ini ya, gitu. Yang mana yang pertama, yang harusnya kira-kira apa? Kalau pikirkan memang thinking about dia hanya kamu nasi goreng itu di depan seperti ini, tapi ada kamu think bagaimana step-stepnya ya. Pikirkan bagaimana cara nasi goreng itu terhidang di depannya ya. Kalau ini orange jusnya sudah ada material dan stepnya. Nah, kira-kira mana yang dituang? Tuang esnya dulu kah? Atau minum gelasnya yang kosong atau bagaimana? Silahkan. Ini gampang ini. Ya, sekampungan. Underlining dan susun saja. Iya, ini susun. Yang
mana yang berubah. Itu saja. Kalau ini sudah benar, tinggal ini. You have 15 minutes to finish it. Tapi waktu terus berjalan. Ya, jadi jangan hanya diskusi kosong ya. Nah, gitu. Frying pan, wajan frying pan. Ya, frying pan. Arrange the steak in vertical order. Yang susun berdasarkan langkah-langkah. Ya, ini kan tidak teratur. Ya, ini belum in konflik. Bahkan ini tidak konflik, bahkan tidak sesuai urutan. Makanya di sini ada instruksinya, rearrange, susun kembali. Apakah satu yang duluan, dua yang duluan, ya. Nomor 3, perhatikan saja. Ini hanya sekedar instruksi bagaimana kamu mengerjakannya. Nomor 1 susun semua. Ininya, nah ini materialnya kayak ibu lihat sudah oke lah, tinggal ininya. Ya. Di sini kan yang nomor 1, after squeezing the orange or the juice, itu jelas. Jadi masa tahap pertamanya itu, masa setelah katanya kita squeezing itu ya keras itu orange, kita tuang di dalam ke dalam gelas. Padahal kan sebelum itu harusnya ada tahapan yang harus. Jadi itu belum sesuai logical belum logical ordernya belum sesuai. Ini yang saya belum masuk akal lah ya. Problem? Tidak ada. Bukannya. Eight minutes more, 8 menit lagi ya. Habis itu kita presentasikan ke depan.
Oke, 3 minutes more. 3 menit lagi ya. Kita gunakan waktu yang ada ini untuk mempresentasikan the result of your discussion. Ya. Untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya. Kelompok ini sudah finish, sudah di underline dari sini saja, atau kamu tulis ulang bisa juga di rewrite atau underline. Saya garis bawahi kan, garis bawahi yang mana imperatif verbnya, ya kata kerja perintahnya, kata perintahnya ini harus tulis aja sini. Yang itu. Ini kan baru step yang benar kan? Nah, di bawahnya tulis yang di underline apa saja yang harusnya di underline, ya. Sudah? Finish? Finish. Oke, time is over ya. Waktunya selesai. So, this is time to presenting ya. Ini adalah waktunya untuk mempresentasikan the result of your discussion ya.
Jadi ini saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ready? Siap? Ready. Ready? Ready. Nah, ready ya? Oke, well, I want to show. Saya akan menunjuk kelompoknya siapa ya? Mau Aceh atau bagaimana ini? Ada. Aceh lebih greget kayaknya. Ya. Oke, so Farhan's group, come on, please. Okay, let's see how to Farhan's group presenting their discussion. Okay. Come on, Su. Go. Okay. Okay. Baik, kita dengarkan sama-sama ya. Listen carefully. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am from your group. Oke, dari kelompok 3. Oke, silakan. Let us to present the result of our discussion. Yes. Discussion ya. Oke. How to make a sandwich. Material: 2 slices of wheat bread, a knife, butter, a plate, cheese, ham or other fillings. Steps: take 2 slices of bread. Spread butter on the bread slice. Put your sandwich fillings, cheese, ham, any other between the slice of bread. Place the sandwich on a plate. Use a knife to cut the sandwich in half. Take, ambil, spread, oleskan, put, letakkan, place, letakkan, use, gunakan, cut, potong. Well, that is reactions that as their life. Imperative were based on pursuit and group. Oke, Thank you. katanya itulah penjelasan dari hasil discussion dari Farhan's group. Nah, Ibu mau minta tanggapan kalian. Kira-kira based on your group ya, itu sudah is it correct or not? Sudah benar tidak? Kan dia disuruh untuk rearrange step ya, and underlining imperative verb. Katanya tadi yang Ibu kasih worksheetnya itu tidak teratur, maka dia disuruh untuk rearrange ya, untuk menyusun kembali langkah-langkahnya yang benar, kemudian menggarisbawahi imperatif word-nya ya, imperatif verb-nya. Tadi dia sudah katakan apa tadi, Farhan? Pertama, yang underlining imperatifnya ada. Pertama ada di sini. Yang lain perhatikan di sini, ya. Kita cocokkan dengan yang dia jawab, ya. Oke. Jadi Ibu bertanya pertama, mana underlining untuk imperatif verbs-nya? Dari sini, mana imperatif verbs-nya? Mana? Ada kata spread, apa lagi? Ada kata Put, food, apa lagi? use, Apa lagi? cut, Cut, which one cut? Cut, nah? Ada kata place, dan ada kata terakhir take. Jadi menurut mereka itu adalah imperatif verbs-nya. Is it true? Sudah benarkah? Sudah sesuai yang ada di penjelasan tadi, di materi yang Ibu jelaskan? Sudah. Yang lain? Grupnya si Maisun, sudah? Sudah sesuai? Oke, langkah-langkahnya pun sudah? Oke, so give applause to Farhan's group.
I want to say simsalabim between the second group or simsalabim. I want to please first group. Oke. Oke, silakan ya. Sekarang kita memperhatikan ya tampilan dari Zulfa and Fatima. Oke. Iya, apa itu Zulfa? Kamu Zulfa? Zulfa. Make friend face. Oke. Kita berhayal sekarang make a friend rise. Jadi kita menghayal, marilah kita menghayal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am from fifth group. Let's ask to testing the result of our discussion. Oke. Ingredients: 2 cloves of garlic, 2 onions cut into small pieces, 1 tablespoon of vegetable, a pint of rice, some salt. Oke. Steps: 1. Fill poured grasses into piece of salt. 2. Second, heat vegetable oil on frying pan. 3. Put the poured grasses, salt, and onions into hot vegetable oil. Fry them a while. Oke. 4. Dan Put 1 plate of rice. 5. And 2 pieces of salt. Finally, put the rice on plate. oke. Well, that is procedure of how to make rice based on our discuss. Hopefully we can practice this recipe in our home. Thank you. Oke, thank you. Oke, si Zulfa say, hopefully we can make fried rice katanya di rumah. Jadi dari tadi itu dia jelaskan, bisa kamu paham tidak? Bisa kamu apa tadi ingredientsnya ya? Ingredientsnya apa tadi yang disebutkan? Ada, biar tidak berurutan. Yang dia angkat apa tadi? Ada pakai samsal ya, samsal. Samsal itu apa? Samsal itu apa? Beberapa garam. Jangan ragu-ragu ya. Kita belajar adalah tempatnya memang kita salah ya. Jadi makanya kita harus belajar karena kan kita belum tahu ya. Gitu. Apalagi tadi, Zulfa, can you repeat it? Bisa bilang tadi ingredientsnya apa saja? 2 cloves of garlic, dua siung garlic apa? Bawang putih. Apalagi? 2 onions cut into small pieces. Katanya 2 bawang merah dipotong kecil-kecil. Ya. Dan lanjut. 1 tablespoon of vegetable. 1 tablespoon vegetable. Katanya 1 sendok minyak sayur. Vegetable oil. Oke, next apa lagi? A plate of rice. A plate of rice. Jadi dia ini tadi disuruh how to make fried rice untuk ukuran 1 piring. A plate ya, a plate of rice ya. 1 piring. Pertama bagaimana tadi urutannya, Zulfa? Itu tadi versi Zulfa. Ibu mau tanya, I wanna ask you, kalau kamu buat nasi goreng step-stepnya bagaimana? You can use Indonesia. Kamu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Rika, bagaimana kalau kamu buat nasi goreng? How to make fried rice based on you dan ala kamu? Bagaimana? Sama kayak si Yanu. Jangan sampai kamu duluan nasinya boleh vegetable oilnya. Enggak. Duluan apa? Bumbunya dulu. Bumbunya terus nasinya. Tidak pakai dulu minyak, enggak.
dulu minyaknya. So, sudah bisa dipahami penjelasannya ini tadi? Sudah menghayalkan saat-saat ini untuk buat nasi goreng kalau pulang? Sudah? Oke, give applause to Zulfa and partner. Oke, the last group. Ibu mau bilang dari tadi kok cewek-cewek, ternyata si Farhan dengan si Yusuf masih men, ya, bukan woman, oke? Tetap semangat ya. Atau kita mau sing? Oke, silakan Maisun dan Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am from second group. Let's do presenting the result of our discussion. How to make a glass of orange juice. Material: French orange, a glass, a knife, a juicer of a blender, a spoon, and a cup. Step 1. To get the orange I have using a knife. Oke. You 2. Squeeze the fresh orange using a juicer or blender to extract the juice. Oke. 3. Put the juice from the juicer into a plain glass. Oke. 4. If you like cool juice, add ice put to the glass. 5. Oke. Fill the juice with a spoon to mix the juice. Bisa sedikit, speak louder, Sing, Maisun. enjoy your freshly made orange juice. Oke, di sini si Maisun and grupnya disuruh berdasarkan instruksi by Mozart, itu disuruh untuk melengkapi complete and rearrange prosedur steps. Ya, katanya di situ dia melengkapi. Ya, jadi di step-step ini ada yang belum lengkap. Ya. Pertama katanya dia siapkan bahannya fresh orange. Fresh orange Indonesianya apa? Jeruk? Enggak, orange jeruk. Oke, gelas, sebuah gelas, knife, sebuah pisau, juicer or blender, katanya juicer atau blender, a spoon atau ice, dan ice cube, tapi itu optional. Kalau kamu tidak suka jus yang dingin, boleh kamu pakai ice cube. Sudah bisa dipahami tadi dari penjelasan ini? Sudah. Farhan, sudah bisa pahami? Bisa? Saya. Oke, give applause to Maisun, Rika, and groups. Tadi sudah kita pelajari prosedur tes, dari cara membuat dari awal yang tidak untuk grupnya si Zulfa tidak ada sama sekali contohnya atau step-step yang ditayangkan yang diberikan seperti Farhan dan dan Maisun, tapi mereka berpikir bagaimana cara membuat fried rice, ya. Oke. Dari sini ibu mau tanya, kamu sudah bisa tidak bagaimana prosedur teks itu sebenarnya? Kamu bisa menyimpulkan tidak dari sini bagaimana itu prosedur teks? Ya, you can use bahasa, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau itu misalnya susah untuk kamu ungkapkan, ibu ingin tahu bahwa seberapa paham kamu tentang prosedur teks. Ya, atau bisa yang simpulkan. Oke, Farhan, Fios. Ya. Coba simpulkan Farhan. Diri teks produk.
Judul yang jelas. Teks yang prosedur, menggambarkan- nah bukan teks produk. Ya. Ya. Teks Judul prosedur. Prosedur. Ya. Judul yang jelas yang menggambarkan tujuan dari prosedur tersebut. Ada tujuan yang jelas. Apalagi? Tujuan yang menyatakan apa yang ingin disampaikan setelah mengikuti langkah-langkah prosedur. Oke. Apalagi? Bahan atau alat yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur jika ada. Oke. Langkah-langkah yang jelas dan teratur dengan baik untuk mencapai tujuan. Oke. Kata kerja imperatif yang digunakan untuk memberikan instruksi. Misalnya make for support. Oke. Tadi kita sudah simpulkan tujuan ya, ada tujuan yang jelas. Next, siapa lagi yang bisa simpulkan? Oke, please. Abibatu, please. Oke. Procedure text is text that contain the steps or instruction that must be followed to achieve a certain goal. Oke, jadi si Abibatu mengatakan bahwa prosedur teks adalah langkah-langkah ya yang untuk mencapai tujuan tertentu. So, siapa lagi? Oke, yes, Mason, please. Oke, ada lagi kesimpulan yang lain. Ya, Pertama, goal, ada tujuan. kedua, material. Ketiga, step. Goal menyatakan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Oke, Material, bahan atau alat yang diperlukan untuk melakukan prosedur. oke, Step, instruksi atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan. oke. Fine ya, semua yang kamu jelaskan itu sudah masuk ke dalam penjelasan prosedur teks secara umum ya. I say thank you ya, Ibu berterima kasih kamu bisa menelaah atau mengerti bagaimana seharusnya prosedur teks. Oke, tadi itu adalah diskusi kita tentang prosedur teks yang sudah memenuhi daripada tujuan pembelajaran. Tadi kita sudah ada imperatif ya. Tujuan pembelajaran kita tadi ada kata imperatif. Terus katanya peserta didik bisa membuat satu teks prosedur ya. Yang ketiga, apalagi tadi menyusun menyusun langkah-langkah. Jadi dari 4 tujuan pembelajaran kita tadi sudah terpenuhi. Untuk waktu atau activity yang terakhir sebelum kita melakukan refleksi, Ibu ingin kamu mengisi pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan individu. Jadi ini adalah asesmen individu tadi, grup atau kelompok ya. Sekarang kamu silahkan tulis ya, biar di kertasnya saja itu tidak apa-apa ya, karena masih ada space-nya, masih ada ruang yang bisa kamu saja ya, di kertas saja. Mungkin yes. Oke, jadi 3 orang untuk satu kelompok 3 paper ya. Oke. Waktumu tidak banyak ya, 5 menit ya, 5 menit saja untuk mengisi. Oke, isi di buku di kertasmu saja ya. Isi di kertas. Nah, kalau ada yang sambungan yang tadi mungkin boleh di belakangnya tuh supaya kalau dikumpulkan LKPD-nya bagus. Boleh di kertasmu yang tadi sayang. Supaya ya bisa dikerjakan dulu 1 kali. Oke? Waktumu 5 minutes to finish it, ya. 5 menit ya. Gampang itu toh. Ya. Pertama itu what is a purpose. Nah, sudah disebutkan tadi sama temanmu di pengertian prosedur teks, ya. Oke.
Ya. Yang mana? Agak susah. Nomor 2. Tidak usah. Kan hanya kamu milih berapa banyaknya saja. Berapa banyak stepnya. Nah, tambahkan nanti punya step. Ya, benar nih itu nak. Benar. Tinggal tambahkan. No. Benar nih angka tadi. Tinggal tambahkan step. Udah hapus itu? Yes. Oke. Ingat ya, jangan diskusi. Ya, karena ini kemampuannya nih. Hah? How many? Berapa banyak? Ya, pokoknya langkah-langkahnya. Oke, kalau sudah silakan ya collect the paper, kumpul kertasnya. Kalau sudah selesai, ini karena sudah sama. How long? Berapa lama? How long must you fry the rice? Berapa lama harus menggoreng nasinya? Yes, ya tidak ada di bacaannya, kan? Finish, selesai. Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan, ya, di grup
itu kumpulkan satu saja supaya tidak ricuh. KPD-mu tadi yang mana? Hasil dari diskusimu kumpulkan beserta asesmen formatifmu. Individu dan kelompok disatukan. Oke, silakan dikumpul. Satu orang yang kumpul pasti ibu. Di grupmu satu orang, grup juga satu orang. Ya, oke. 1 minute more. 1 menit lagi. Ya. Dirapet saja kalau sudah. Oke, silakan dikumpul. Don't come on, kumpul. Hands group. Oke, sudah. Finish. Oke, kumpulkan dengan berlanjutin saja. Oke, kalian kumpulkan satu orang, terus serahkan di. Oke, sudah. Oke. Thank you. Rika, and group. Oke. Yuk, kita satukan dengan teman-teman. Ya. Ya. Sudah semua ya? Oke. Next. Ya, tadi kita sudah berusaha menyimpulkan ya tentang bagaimana itu prosedur teks. Tadi sudah ada yang sebutkan karakteristiknya. Apalagi tadi definisi. Apalagi tadi yang di Rika tadi apa? Oke ya, tujuan, goal ya, material. Oke, nih sekarang ibu mau bertanya sebagai bentuk refleksi kita untuk pembelajaran hari ini. Oke, ibu mau tanya ya, apa yang kamu pelajari dari teks prosedur hari ini? Tuliskan ibu di kertas. Ya, itu adalah refleksi kita hari ini. Pertama, apa yang kamu pelajari dari teks prosedur pada materi hari ini? Boleh dijawab per individu atau Boleh diskusikan atau buat sendiri-sendiri pun tidak masalah. Yang jelas ibu mau tahu bagaimana refleksi kamu tentang prosedur teks hari ini. Apa yang kamu pelajari, terus bagaimana cara teks prosedur hari ini membantu. Misalnya, for example, dari sini ya berarti kalau nasi goreng yang saya makan di rumah itu ada prosesnya, ya gitu. Yes, itu bahasa Indonesia. Apakah teks prosedur tersebut mudah dipahami dan mengapa? Oke, langsung jawab saja, ya, langsung dijawab. Oke. Ya. Apa yang kamu pelajari? Mungkin kamu bisa tahu definisinya apa, prosedur apa. Yang jadi pemahaman ya, refleksi itu kan apa yang jadi pemahaman.
prosedur itu membantu apa yang bisa dari teks prosedur dia bisa bantu kamu apa? Mudah dipahami berdasarkan kegiatan hari ini yang kamu terima materi hari ini, prosedur teks itu mudah atau susah? Ya. Kalau mudah kenapa? Kalau sulit kenapa? Ya. Ya, kalau sudah kita kumpulkan kembali refleksinya, ya. Tidak apa-apa, itu oke. Yang penting jelas nomornya, ya. Jangan nomor 1 jawabannya malah nomor 2. Ya, gitu. Ya. Acak nomornya, tapi jelas jawabannya sesuai dengan questionnya, ya. Yes. Jawaban dan step sama saja. Oke. Oke. Sudah bagian sini? Oke. Ya? Yuk. Oke. Di sini dulu sendiri. Ya. Bagaimana Yusuf, Farhan? How about you? Nomor 3 itu apakah teks prosedur tersebut mudah dipahami? Setelah kamu pelajari, apakah teks prosedur itu mudah atau bahkan sulit yang kamu pahami? Ya? Finish? Oke. Mudah tidak bagimu, Faris? After you learn about prosedur text, it is easy or not? Itu mudah atau tidak? Menurutmu, Faris? Mudah, so you can write mudah. Yes. Alasannya apa? Mungkin saya langsung bisa menghayalkan buat di rumah yang begini, itu mudah. Sudah Desta? Oke, thank you Desta. Yusuf. Thank you Yusuf. Oke, akhirnya Faris. Zulfa, how about you? Finish? Oke. After I read about your refleksi prosedur teks, alhamdulillahnya kamu bisa memahami. Oke. Untuk materi selanjutnya, ya masih ada hubungannya dengan yang sekarang. Tadi di awal PowerPoint itu ada prosedur teks. Receipt. Nah, next meeting masih tentang prosedur, tapi prosedur berdasarkan manual, ya. Tadi ini berdasarkan receipt, berikutnya manual. Oke. Penguatan untuk hari ini, ya, bahwa tujuan pembelajaran telah kita selesaikan semuanya, dan alhamdulillah dari diskusi, dari formatif yang Ibu berikan sampai refleksi ini menyatakan bahwa tujuan pembelajaran kita bisa terpenuhi, ya. Tadi kamu sudah simpulkan bahwa prosedurnya apa definisinya, karakteristiknya, strukturnya, dan imperatifnya. Itu kan yang 4 tadi yang menjadi tujuan pembelajaran. Oke, Ibu harap next meeting bisa juga sepaham ini kamu, ya. Bisa juga sepaham ini. So, untuk hari ini terima kasih banyak. Thank you so much. I hope what I explain to you, you can bisa terapkan. Kamu bisa terapkan, bukan hanya sekedar teori, ya.
Berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Okay, thank you for today. And then give applause for us. See you next meeting. Dan semoga kita masih seperti ini juga dengan keadaan sehat walafiat. Dan saya kira itu saja. Dan bisa nih mungkin semangat. Sudah tidak nih? Ya, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Ibu berulang-ulang kali menyatakan thank you very much for today. So, see you next meeting. And then silakan silakan. Ready, 1, 2, 3. Greeting.